AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Saudara, polisi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya dimasukkan dalam koper. Tersangka baru ini merupakan adik kandung tersangka utama yang telah ditangkap polisi sebelumnya. Saat ini sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya disimpan di dalam koper. Tersangka utama adalah rekan kerja korban yang membunuh dan memasukkan korban ke dalam koper. Sementara satu tersangka baru adalah adik pelaku yang membantu membuang koper berisi jenazah korban di Jalan Raya Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN yaitu membantu saudara tersangka AR membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Tak hanya tersangka baru, saudara, polisi juga mengungkap motif pelaku membunuh korban di dalam kamar hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ada 2 motif yang menjadi latar belakang pelaku membunuh korban, yakni karena marah, korban meminta dinikahi serta ingin menguasai harta korban. Menurut rencana, pelaku hendak melangsungkan resepsi pernikahan di Palembang pada 5 Mei mendatang. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Ganda Permana kini bisa bernafas lega. Suami korban pembunuhan yang jasadnya disimpan dalam koper ini tak lagi dicurigai sebagai dalang pembunuhan sang istri. Ganda mengakui jika memang hubungannya dengan istri tak harmonis, namun tak terbesit dari Ganda melakukan hal keji. Semua kecurigaan ini itu menyebutkan saya, dan saya bangga, dan saya bangga sekali. Anak saya juga tetap dalam pilihan. Buat saya bukan pelakunya. Saya mengganti mamahnya, keluarga juga masih ada. Jadi semua saudara akhirnya kan udah tahu bahwa si pelaku itu, jadi akhirnya semua gugur. Pelaku tak lain adalah Ahmad Arif Ridwan yang merupakan rekan kerja korban di perusahaan industri makanan dan minuman. Dari hasil penyelidikan polisi terungkap, pelaku dan tersangka berasal dari perusahaan yang sama. Pelaku merupakan auditor di kantor pusat daerah Tangerang, sedangkan korban merupakan kasir perusahaan di Bandung, Jawa Barat. Kemudian secara terpisah, korban dan tersangka meninggalkan PT Kobe. Setelah itu, di luar PT Kobe, tidak jauh jarak dari PT Kobe, mereka bertemu
mengendarai kendaraan roda 2 milik korban menuju ke Hotel Zodiac. Selain menghabisi nyawa korban, tersangka mengambil uang perusahaan 43 juta rupiah yang dibawa korban. Uang dipakai untuk memuluskan rencana pelaku dan sebagian dititipkan ke ibu pelaku. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Polisi belum menemukan unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV.